Baik, saya akan membacakan kitab Keabsahan Nasabah Alawi, membongkar penyimpangan pembatalnya, penulis tim pengawal Persatuan Umat. Saya akan bacakan pelan-pelan dari para ulama-ulama Ba'alawi dan yang mendukung kemasyhuran tim Ba'alawi. Kita lihat saja penulisnya saja, tim pengawal Persatuan Umat: Muhammad Hanif Al-Atos, Habib Muhammad Hanif Al-Atos, Rumail Abbas, Ahmad Kudur, Idrus, Maimun Nafis, Muhaimin Bahrudin, Ustadz Fuad Al-Wafi, Muhammad As-Sagaf. Oke, itu semua tim-timnya. Kemudian daftar penulisnya Kiai Ahmad, ya, kemudian Kiai Muhammad Rafli Baidawi, Kiai Najih Maimun Zubair, Abu Ya Abdul Mukhtar, kemudian Profesor Syukran Makmun, dan seterusnya hingga Kiai Haji Abdul Somad. Nah, saya akan membacakan dari awal dahulu sambutan karena ini akan pelan-pelan dan istiqomah insya Allah, semoga berjalan lancar. Kata pengantar. Saya akan membacakan kata pengantar dulu. Kata pengantar dari Kiai Haji Ahmad Sa'dul Abdul Alim dari Ponpes Sidogiri, Jawa Timur. Siapa yang nggak terkenal atau mengenal Pondok Pesantren Sidogiri, Jawa Timur? Oke, ucap beliau, ucap Kiai Ahmad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man malah wa man walah wa taba'a hudah, amma ba'du. Sudah maklum bahwa pembahasan nasab merupakan tema yang sangat asing bagi kita dan bagi kebanyakan orang. Jadi Kiai Ahmad Sa'dul Abdul Alim pun memberikan sambutan, ya pembahasan ini sangat asing gitu kan. Kebanyakan orang karena emang baru ini gitu kan terjadinya pembahasan nasab gitu selama 3 tahun ini teman-teman ya. Selama ini kita juga tidak pernah termotivasi untuk mempelajari nasab siapapun kecuali sedikit tentang nasab baginda Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan bahan hafalan waktu kita duduk di bangku ibtidaiyah. Lagi pula, guru-guru senantiasa mengajarkan untuk tidak mengukur kemuliaan dengan nasab. Nah, kata sang Kiai Ahmad, ya kita itu diajarkan tidak mengukur kemuliaan dengan nasab, melainkan dengan ilmu, amal soleh, dan akhlak mulia. Di samping itu, keberadaan ahli nasabah sangat langka. Tidak seperti ahli fikih misalnya. Bahkan hingga saat ini kita tidak mengetahui adanya pesantren yang mengajarkan kitab nasab tertentu. Juga tidak ada perguruan tinggi yang menjadikan ilmu nasab sebagai salah satu program studi mereka. Agaknya keilmuan tentang nasab ini hanya digeluti oleh beberapa unsur ahli yang terafiliasi dengan sejumlah nakabah ansab, lembaga pencatatan nasab yang berada di beberapa negara. Itulah sebabnya ketika beberapa tahun belakangan ini muncul syubhat, yaitu opini sesat, kata Kiai Ahmad, yang membatalkan keabsahan nasabah alawi. Kebanyakan orang tergilas oleh gelombang opini ini, sehingga sebagian dari mereka kebingungan tanpa mengetahui arah yang benar. Sebagian lagi tersesat pada kubu-kubu yang berbeda bukan karena mengetahui ilmunya, namun lebih karena mengikuti tokoh panutannya. Tidak hanya itu, sebagian tokoh yang dianggap alim sekalipun ada yang terbawa arus ikut menyaksikan atau bahkan membatalkan nasabah alawi kendati mereka bertopeng di balik retorika ilmiah. Semisal meminta bukti tes DNA atau menuntutnya adanya catatan kitab sejaman tanpa mau peduli jika DNA tidak bisa dijadikan sebagai standar nasab dan keberadaan kitab sejaman bukan satu-satunya standar penetapan nasab. Hal demikian sama sekali tidak aneh karena orang yang alim di sejumlah disiplin ilmu keislaman sekalipun belum tentu memahami standar-standar ilmu nasab, ucap beliau. Karena itu, setelah melihat isi dari buku ini yang begitu lengkap, membahas standar-standar penetapan nasab secara umum, dan menolak subhat-subhat saudara Imaduddin Banten secara khusus, saya sangat bersyukur dan gembira sekali karena ulasan tentang nasab pada buku ini didasarkan pada data-data ilmiah yang kredibel, sesuai dengan standar-standar ilmu nasab yang diakui oleh semua nakobah ansab di seluruh dunia, yang ditulis oleh para pakar nasab dunia, baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Kehadiran buku ini bisa kita jadikan pegangan untuk mengetahui pendapat mana yang mestinya kita ikuti dalam polemik seputar nasab ini. Karena selama ini kebanyakan orang dalam hal ini tidak memiliki pegangan, selain meme-meme, tulisan-tulisan pendek, atau potongan-potongan video tanpa referensi yang jelas, yang kebanyakan memang dijadikan alat untuk memframing keterputusan nasab Ba'alawi, sehingga muncul budaya saling caci maki yang mengarah pada perpecahan umat
Akhirnya, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim yang tergabung dalam penulisan buku ini yang telah mencurahkan segenap daya dan upaya mereka untuk melakukan penelitian terhadap tema yang sangat pelik ini. Tentunya, ini adalah kerja ilmiah yang tidak mudah, saudara, karena harus menelisik ke berbagai sumber otoritatif termasuk manuskrip-manuskrip yang begitu langka hingga harus ditelusuri bahkan sampai ke luar negeri. Semoga segala lelah yang mereka upayakan benar-benar didasari oleh niat lillah sehingga berbuah pahala yang abadi hingga jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuruan 24 Safar 1444 Hijriah, Haji Ahmad Sa'dullah Abdul Halim, pengurus harian Pondok Pesantren Sidogiri dan ketua pengurus pusat Ikatan Alumni Santri Sidogiri. Itu sambutan dari Kiai Ahmad ya, pengasuh atau pengurus ya, pengurus harian Pondok Pesantren Sidogiri. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Kiai Muhammad Rafi Baydawi, ulama Madura. Alhamdulillah, kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya. Kami bergembira dengan terbitnya buku ini. Kami berharap kepada oknum siapapun untuk tidak semena-mena ta'an nasab, menuduh nasab, karena hal ini perbuatan tercela. Kami juga berharap hubungan baik antara Sa'dah Habib dan Sa'dah Dzurriyyah Wali Songo terus terjalin dengan baik sehingga sesama dzurriyyah Rasulullah bersinergi dalam berkhidmah melayani masyarakat. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1 September ya 2024, Raden Kiai Haji Muhammad Rafi Baydawi. Selanjutnya sambutan dari Kiai Haji Najih Maimun Jubair, ulama Jawa Tengah. Ucap beliau, langsung aja. Dengan penuh rasa syukur dan terhormat, saya menyambut kehadiran buku ini yang telah menyajikan pembahasan mendalam mengenai nasab Bani Alawi. Buku ini hadir sebagai karya penting yang membuktikan keabsahan nasab Alawi berdasarkan kajian ilmiah fikih yang konferensif. Dalam sistem peradilan Islam, berbagai madhab menerima kepopuleran tasammuh sebagai bukti dalam jumlah kasus yang berbeda-beda. Madhab Hanafi mengakui kepopuleran dalam 4 kasus, yaitu pernikahan, nasab, kematian, dan kepemilikan. Madhab Maliki menerima kepopuleran dalam 20 kasus, termasuk pernikahan, nasab, kematian, pemecatan pejabat, dan lainnya. Madhab Syafi'i dan Hambali sama-sama mengakui kepopuleran dalam 6 kasus, yaitu nasab, kematian, kepemilikan, wakaf, wilayah, dan pernikahan. Meskipun ada perbedaan jumlah kasus di mana kepopuleran diterima, semua madhab sepakat bahwa kepopuleran dapat dijadikan dasar bukti dalam penetapan nasab. Ucap Kiai Najih. Dan nasab para habaib, sebagaimana dijelaskan dalam buku ini, memenuhi unsur syuhra was istifadah dan merupakan kriteria sah dalam perspektif fikih. Ini sejatinya sudah sangat cukup untuk membantah berbagai tuduhan yang meragukan keabsahan nasab mereka. Selanjutnya, buku ini secara tegas membuktikan bahwa klaim yang sering dihembuskan oleh pihak-pihak pembatal nasab, pembegal nasab, mengenai syarat kitab sejaman sebagai prasyarat keabsahan nasab adalah omong kosong, omdo ya. Tidak ada referensi ilmiah yang mendukung klaim tersebut, dan buku ini dengan cermat membuktikan kekeliruan tersebut. Semua penulis dari kitab yang dijadikan rujukan oleh kalangan ini, seperti Mufti Yaman, Ibrahim bin Mansur, dan Adailami, justru terbalik menetapkan nasab dan menentang mereka. Alhamdulillah. Sebagai bagian dari ahli sunnah wal jamaah, kita seharusnya memelihara i'tiqad baik dan percaya penuh terhadap nasab para Bani Alawi. Menolak nasab mereka berarti telah terjerumus dalam kaharaman ta'un fit nasab, menuduh nasab orang, yang dalam hadis dijelaskan sebagai kekufuran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Isnani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasab wa nihayatu alal mayit akhrajahu Muslimun." Selain itu juga menolak nasab para Habib Bani Alawi sama artinya dengan su'ul adab, menolak kredibilitas para kiai dan guru-guru kita yang telah mengakui menerima nasab tersebut. Kita tahu guru-guru kita menunjukkan sikap ta'zim pada para habaib, seperti Syed Az-Zabidi, Syed Bakri Syato, Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud Termas, Syekhuna Khalil Madura, Syekh Soleh Darat. Dalam kitabnya Minhaj Azkiyah fi Syari' Ma'rifatul Azkiyah, dalam kitab itu beliau mengimbau para masyarakat umum agar mengamalkan thariqat Ba'alawi dengan membaca ratib al-adat setiap hari
Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari Masyayikh Pondok Sidogiri Lirboyo Ploso Sarang Langitan saya Yasin bin Isa Al-Fadani, Tuan Guru Sekumpul, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hasan Genggong, Kiai Maimun Zubair, dan masih banyak lagi, Kiai Wahab Hasbullah yang merupakan Rais Am NU tercatat pernah membela para habaib di era Orde Lama. Bahkan sejarah juga mencatat Gus Dur pernah juga membela nasab Habib pada era Orde Baru pada tahun 94. Tuduhan yang dilontarkan oleh Ketua MUI saat itu, Kiai Hasan Basri, yang menyatakan bahwa keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah terputus di Indonesia, memicu kemarahan di kalangan ulama. Habib dan umat Islam, Gus Dur langsung turun tangan untuk membela kehormatan para habaib. Dalam sebuah pertemuan di Pondok Pesantren Fakhiriyah, Gus Dur dengan tegas menyatakan, hanya orang bodoh yang mengatakan batu permata dibilang batu koral, dan yang paling bodoh batu permata kok dihargakan batu kerikil. Mereka percaya cucunya Rasulullah datang ke negeri ini merupakan karunia Tuhan yang terbesar, dan hanya orang yang kufur nikmat kalau tidak mau mensyukurinya. Oke, ini ada footnote-nya teman-teman. Bisa kalian ini ya, bisa kalian buka sendiri nih. Tuh, Habib Gus Dur mereka cucu Rasulullah. Nah, itu udah ada intinya. Sudah ada bukunya ya tentang masalah ucapan Gus Dur tadi. Aduh, malah keloncat teman-teman, maaf. Mana tadi? Oke. Untuk masa sekarang, ada banyak sekali orang yang mengakui keabsahan nasab Ba'lawi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ada sosok keluarga Sa'adah Malikiyah. Dari Sa'adah Abis Maliki, Sayyid Alawi bin Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki, dari Sayyid Ahmad Al-Maliki, juga Sayyid Amin As-Singkiti, seorang ulama pakar fikih madhab Malik, yang menjadi pengajar di Rebat Al-Maliki Mekah. Kelompok Sadah Hasaniyah Al-Qataniyin juga menetapkan nasab Bani Alawi. Dari dalam negeri juga sangat banyak sekali, diantaranya adalah Faqih Asyafi'iyin, Kiai Afifuddin Muhajir Situbondo, Kiai Mobil Aman Pasuruan, Kiai Miftahul Akhyar selaku Rais sampai BNU, para ahli basul masail seperti Kiai Muhyiddin, kemudian Abdul Somad, Kiai Sadid Jauhari, Idris Ramli, Makhrub Khojin, dan masih banyak lagi tokoh ulama Indonesia lainnya dari kalangan pemuda. Salah satunya adalah Lora Ismail Khalil yang dengan terang menerang membuktikan bahwa tulisan yang katanya ilmiah dari Imaduddin ternyata berbeda pemikiran sosok-sosok Khawarij seperti Murad Syukri, tokoh Wahabi seperti Al-Wadi, dan lain-lain. Dalil ilmiah saya dalam masalah ini adalah kenyataan tidak ada satupun dari ahli nasab pada masa lalu yang menafikan keterhubungan nasab keluarga Bani Alawi dengan Rasulullah. Oleh karena itu, konsep dasar yang digunakan dalam fikih madzhab arba'ah adalah mempertahankan sesuatu berdasarkan yang telah ada. Istishabul asli wa huwa baqa'u makana ala makana, yaitu keadaan real yakin, keyakinan ini tidak bisa dihapus dengan keraguan atau dengan upaya mempertanyakan, termasuk oleh penelitian Imaduddin yang lainnya. Al-yaqinu la yajallu bisyak. Adapun tidak hanya penyebutan silsilah nasab, mereka dalam buku-buku sebelum Al-Burqah, Al-Mushfiqah bukanlah bukti pemutusnya nasab mereka, karena sudah adanya dokumen silsilah mereka yang dimiliki dan disebutkannya Ubaidillah dalam dokumen tersebut. Kemudian ketika Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk atau Baqi Al-Muluk menyebutkan nasab keturunan Ali bin Al-Jadid, menyebutkan nama Abdullah setelah nama Jadid di antara nama-nama leluhurnya. Penulis Burqah Habib Al-Syakra memahami bahwa Abdullah dalam kitab ini adalah Ubaidillah yang disebutkan dalam dokumen nasab mereka yang ada di tangan mereka. Allah lebih mengetahui kebenarannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa bisa dipastikan argumen apapun yang membela nasab Ba'alawi akan mendapat kecaman dari mereka yang membatalkan nasab, di mana penolakan itu terkesan sangat masif dan terorganisasi, baik dalam gaya yang sok ilmiah maupun dengan narasi caci maki. Sikap ini menunjukkan keangkuhan dan ketidakmauan menerima kebenaran ini, seperti iblis yang angkuh dan selalu mencari celah untuk menolak kebenaran. Saya teringat guru saya Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau sering melanturkan syair, iblis kana aliman kabiran wa qad adalla alaman katsiran. Iblis dulunya adalah sosok yang sangat berilmu, namun ia telah menyesatkan banyak sekali umat manusia. Keangkuhannya tergambar begitu nyata saat Imaduddin melontarkan pernyataan, meskipun ulama sedunia menetapkan nasab Ba'alawi, saya Imaduddin Utsman yang akan tetap menolaknya. Saya siap bertanggung jawab dunia akhirat. Yang dilakukan justru hanya membela orang-orang yang membelanya, hingga menukil bahwa seorang awam atau fasik seperti pemusik bisa menjadi wali. Sosok yang menulis Al-Fiqh An-Nahdiyah, sebuah buku yang hanya hasil menukil dari situs Wahabi. Saya merasa perhatian dan heran melihat kelompok-kelompok ini begitu siap menolak argumen tentang nasab Bani Alawi, namun acuh tak acuh pada kemungkaran yang lebih nyata di sekitar kita.
Kasus-kasus seperti judi online, riba, kejahatan pemerintah, yang terbaru pelarangan jilbab bagi Paskibra tahun 2024, dan manipulasi hukum terkait usia pencalonan pemilu seharusnya menjadi fokus utama, bukan sekedar perdebatan tentang nasab. Kemana mereka padahal itu nyata-nyata mungkar? Kemana mereka saat diterbitkannya PP Kesehatan yang memfasilitasi kondom untuk remaja, melegalkan aborsi, melarang sunat bagi wanita, dan melarang penjualan rokok eceran yang jadi penghidupan rakyat kecil dan justru menguntungkan tokoh-tokoh besar saja? Kemana mereka saat seorang Mama Gufron mengaku-ngaku bicara dengan malaikat Jibril, merasa bisa memproteslah malaikat dengan keanehan yang muncul? Kemana mereka saat rejim ini justru mendatangkan ratusan ribu pekerja dari Cina serta komunis Cina mengurusi ekonomi dan kekayaan alam kita? Kita perlu mencurigai adanya agenda tersembunyi di balik penolakan nasab tersebut. Sudah 2 tahun lamanya hingga tulisan ini dibuat, polemik ini dipelihara terus-menerus. Kita layak bertanya, apakah jangan-jangan ada pendanaan di balik polemik yang subur dan bertahan lama ini? Aku memang ada pihak yang menikmati polemik ini sebagai penghasilan isu atas banyak hal penting lain seperti utang negara yang tembus 8.000 triliun yang pengalokasikannya saat terkesan menguntungkan asing dan asing. Maka sangat benar jika buku ini perlu diniatkan untuk membungkam pihak-pihak yang tidak akan pernah menerima kebenaran. Tulisan beliau ini luar biasa ya, bagus kalau menurut saya. Oke, dikit lagi teman-teman. Meskipun jelas apapun fakta yang disajikan, apapun yang kita sampaikan pasti akan dibantahnya dengan segala cara sebaliknya. Buku ini hadir sebagai media untuk menyelamatkan umat dari fitnah besar yang sedang berkembang, yaitu ta'un fin nasab, tuduhan terhadap nasab, membenci dan mencaci ahlul bait, agar kita bisa jauh dari yang namanya bugdu wasabbu nabi, ulama sahabat Al-Quran, yang merupakan ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam dan bukti yang jelas, buku ini bertujuan untuk mengedukasi umat menuju kebenaran. Sebagaimana nasab Ba'lawi yang sah, melalui isu ini akhirnya kita juga menemukan bahwa nasab Wali Songo juga sah, kata beliau. Oke. Kegaduhan yang ditimbulkan oleh isu ini berupa kekerasan dan pelanggaran hukum, pengeroyokan, pemalsuan makam, asusila, pemerasan, pemalakan, berkedok jual barang, dan persekusi. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengancam keamanan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, adalah kewajiban aparat keamanan untuk segera menindaklanjuti semua pelanggaran ini dengan tegas dan profesional, siapapun pelakunya, dan juga dalam dibalik semua itu mungkin saja para habaib terkena fitnah atas apa yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Tanpa adanya penanganan yang cepat efektif, situasi ini berpotensi meluas menjadi kekacauan yang lebih serius, merusak kedamaian dan stabilitas kita jaga bersama. Wallahu yahdina wa ikhwanina al-muslimina asabila wa yusabbituna wa iyyahum alaihi bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang, Rembang, 27 Agustus 2024, Kiai Haji Muhammad Najih Maimun Jubair. Oke, itu saja. Nanti pengantarnya dari Abu Ya Mukhtar, insya Allah akan dibaca sesi yang kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.